10 barang yang nggak perlu dibeli saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, lihat harga beras sama minyak goreng sekarang. Rasanya kok lebih deg-deg dan daripada lihat raport anak sekolah ya. Rasanya ekonomi lagi hobi banget tarik tambang sama dompet kita. Makanya kita harus lebih pintar memutar otak supaya dapur tetap ngebul tanpa harus mengorbankan kewarasan. Menurut artikel dari perencana keuangan yang saya baca, kunci bertahan di masa sulit itu bukan cuma soal cari tambahan uang, tapi soal seberapa berani kita menyortir barang-barang yang sebenarnya cuma jadi pajangan atau sampah visual di rumah. Penting banget buat kita bahas ini sekarang, karena kalau kita masih hobi belanja tanpa rem, bisa-bisa tabungan kita habis cuma buat beli barang yang fungsinya cuma buat pamer ke tetangga, atau sekadar memuaskan rasa lapar mata sesaat saja. Mari kita mulai dengan barang pertama yang sering menipu mata kita, yaitu gadget seri terbaru. Padahal handphone yang lama masih bisa buat aplikasi pesan singkat dan scroll video resep masakan. Ibu tidak butuh kamera boba 3. Kalau fungsinya cuma buat memotret struk belanjaan atau foto grup arisan yang hasilnya tetap saja blur karena tangan gemetar. Menabung untuk dana darurat jauh lebih keren daripada gaya dengan cicilan gadget yang bunganya bikin kita makan mie instan sampai akhir bulan. Ingat Bu, gengsi itu tidak bisa buat bayar listrik atau beli susu anak. Jadi, mari kita lebih bijak sebelum tergiur iklan yang lewat di layar ponsel kita. Selanjutnya adalah kebiasaan beli baju baru setiap ada undangan atau acara kumpul-kumpul yang sebenarnya baju di lemari sudah numpuk sampai pintunya susah ditutup. Fenomena baju sekali pakai ini benar-benar merusak keuangan. Apalagi kalau ibu beli karena tidak mau terlihat memakai baju yang sama di foto media sosial. Cobalah teknik padu padan atau bongkar lagi koleksi lama yang mungkin masih bagus tapi terlupakan di tumpukan paling bawah. Pokoknya percaya deh Bu, kalau orang lain tidak akan sedetail itu memperhatikan apakah baju kita sama dengan tahun lalu. Yang penting kita rapi, bersih, dan wangi tanpa harus berhutang ke toko daring. Barang ketiga yang harus kita coret dari daftar belanja adalah dekorasi rumah musiman yang fungsinya cuma buat debu dan bikin capek saat harus bersih-bersih. Vas bunga estetik atau hiasan dinding yang lagi tren di video pendek itu memang menggoda, tapi fungsinya di tengah krisis ekonomi sangatlah minim. Lebih baik uangnya dipakai buat beli stok bahan pangan yang tahan lama daripada beli pajangan yang setelah 1 bulan malah bikin rumah terlihat penuh dan sumpek. Kalau memang bosan dengan suasana rumah, ibu cukup menata ulang posisi kursi atau mengganti tata letak tanaman biar ada suasana baru tanpa keluar modal 1 rupiah pun. Poin keempat berkaitan dengan alat masak ajaib yang iklannya sering muncul dan menjanjikan bisa bikin masakan matang sendiri tanpa perlu ditunggu. Ibu jangan langsung percaya kalau melihat blender yang bisa bicara atau panci elektrik yang katanya bisa masak 10 jenis makanan sekaligus, padahal ujung-ujungnya kita pakai ulekan kayu juga. Alat masak berteknologi tinggi itu biasanya susah dibersihkan. Dan kalau rusak biaya servisnya bisa buat beli beras 1 karung. Cukup gunakan alat masak yang sudah ada. Karena rasa masakan itu tergantung cinta dan bumbu dari tangan ibu, bukan dari kemahalan alatnya. Nomor 5 adalah stok produk perawatan kulit atau kosmetik yang belum habis tapi ibu sudah beli lagi karena tergiur diskon besar atau promo beli 1 gratis 1. Seringkali kita merasa hemat padahal kita cuman menimbun barang yang punya masa kedaluarsa dan akhirnya malah terbuang sia-sia. Selesaikan dulu botol yang sedang dipakai sebelum memutuskan beli yang baru agar meja rias tidak penuh dengan sisa-sisa krim yang mengering. Kulit cantik itu butuh konsistensi,
dan asupan makanan bergizi. Bukan sekadar koleksi botol warna-warni yang harganya bikin bapak di rumah pusing 7 keliling saat melihat mutasi rekening. Hal keenam yang tidak perlu dibeli saat ini adalah keanggotaan gym atau tempat olahraga mahal yang niatnya mau langsing tapi datangnya cuma sebulan sekali. Daripada bayar mahal untuk fasilitas yang jarang dipakai, ibu bisa olahraga gratis dengan cara jalan pagi keliling komplek atau senam mengikuti video di internet sambil menunggu jemuran kering. Selain lebih hemat, ibu tidak perlu merasa bersalah setiap melihat kartu anggota yang cuma nongkrong di dompet. Keringat yang keluar dari hasil menyapu dan mengepel lantai dengan semangat juga sudah termasuk olahraga yang membakar kalori sekaligus membuat rumah kinclong. Urutan ketujuh adalah mainan anak yang harganya selangit, tapi biasanya cuma dimainkan selama 5 menit, lalu dicuekin begitu saja. Karena anak lebih asyik main kardus bekas. Anak kecil itu sebenarnya lebih butuh kehadiran dan interaksi kita daripada barang-barang plastik mahal yang memenuhi lantai dan bikin kaki kita sakit kalau tidak sengaja terinjak. Kita bisa mengajak mereka berkreasi, membuat mainan sendiri dari barang bekas di rumah yang jauh lebih mendidik dan mengasah kreativitas mereka. Uang mainan itu lebih baik disimpan untuk dana pendidikan mereka di masa depan yang harganya naik terus setiap tahunnya. Kedelapan adalah stok makanan instan atau camilan berlebihan yang niatnya buat cadangan tapi malah habis dalam semalam. Karena kita ngemil sambil nonton drama, camilan bermerek itu harganya lumayan mahal. Kalau dikumpulkan, lebih baik ibu beli buah lokal atau bikin gorengan sendiri di rumah yang lebih sehat dan porsinya lebih banyak. Mengurangi belanja, camilan juga bagus buat kesehatan, supaya gula darah dan berat badan tetap terjaga di angka yang aman. Bijaklah dalam membedakan mana kebutuhan gizi dan mana yang cuma sekadar keinginan lidah saat sedang bosan atau stres melanda. Kesembilan adalah perlengkapan hobi yang sekadar ikut-ikutan tren, tanpa kita benar-benar menekuninya dengan serius sampai mahir. Misalnya tiba-tiba beli alat rajut atau peralatan melukis lengkap karena lihat di internet, tapi setelah barang sampai malah disimpan di gudang karena malas belajar. Sebelum mengeluarkan uang buat hobi baru, pastikan ibu memang punya waktu dan niat yang kuat untuk melakukannya secara rutin dalam jangka panjang. Hobi itu seharusnya melepaskan stres, bukan menambah beban pikiran karena merasa rugi sudah beli barang mahal yang tidak pernah disentuh lagi. Poin terakhir yang ke-10 adalah barang-barang serba seribu atau pernak-pernik murah di toko daring yang kalau dijumlahkan ternyata totalnya bisa buat bayar tagihan air. Barang murah seringkali kualitasnya buruk dan cepat rusak, sehingga kita terpaksa beli lagi dan lagi yang akhirnya malah jadi lebih boros. Lebih baik beli satu barang yang berkualitas, meskipun sedikit lebih mahal, tapi awet bertahun-tahun daripada beli barang murah yang cuma sekali pakai langsung jadi sampah. Fokuslah pada kualitas daripada kuantitas agar kita tidak menjadi korban konsumerisme yang menjebak kita dalam lingkaran setan belanja. Tidak penting, sebagai tips tambahan untuk ibu semua, selalu buat daftar belanja sebelum pergi ke pasar atau buka aplikasi belanja dan patuhi daftar itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau ada barang yang sangat ingin dibeli, padahal tidak butuh, coba tunggu sampai 3 hari untuk melihat apakah keinginan itu masih ada atau cuma emosi sesaat. Seringkali setelah 3 hari kita baru sadar kalau barang itu sama sekali tidak penting, dan kita akan merasa lega karena tidak jadi membuang uang secara percuma. Mari kita saling menguatkan sebagai sesama ibu rumah tangga agar tetap cerdas mengelola keuangan keluarga di tengah kondisi yang penuh tantangan ini. Kesimpulannya adalah, menjadi bijak dalam berbelanja bukan berarti kita pelit kepada diri sendiri atau keluarga, melainkan bentuk kasih sayang kita
Untuk menjaga masa depan yang lebih stabil, kita harus sadar bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak barang baru yang kita miliki, tapi dari seberapa tenang hati kita saat tahu kebutuhan pokok sudah terpenuhi tanpa ada lilitan hutang. Memang berat rasanya menahan keinginan di tengah gempuran iklan. Tapi ingatlah bahwa rasa aman karena punya tabungan jauh lebih nikmat daripada kesenangan sesaat setelah memborong barang yang sebenarnya tidak kita perlukan sama sekali. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.